aku udah dapat referensi dari tugas akhir cutting kita. Kalau tahu dari Bang Timo, nah kebetulan Bang Timo itu dia bahas flare rock. Ya, jadi dia ada yang namanya itu metode yang dipakai itu Richard and Moore. Itu yang paling pasarnya atau umumnya gitu. Tapi dia ya namanya juga TA dia nganalisis lah gitu. Ada yang namanya fast burst, cratering, riffling, ya itulah. Ya, nanti kalian bisa baca lah di Shield Deposit ya, pasti ada lah di general itu. Oke, itu Flyrock ya. Jadi aku nggak bahas tentang Flyrock. Jadi kalian bisa cari sendiri atau baca eh, skripsi cutting gitu. Oke, yang pertama itu soal bahan peledak. Ya, bahan peledak itu ya pasti udah kalian tahu lah, amfo, emulsi. Nah itu yang paling umum dua ya. Tapi ada banyak lah, ada gurit, ada dynamics, ada macam-macam. Kalian bisa inilah, bisa cari nanti. Tapi yang paling ini Anvo itu. Aksesoris. Nah, aksesoris gampang. Aksesoris itu ya kalian tinggal ini aja. Nih, aku udah buat PPT sebenarnya yang kemarin. Aksesoris itu ada banyak. Ada yang namanya booster, ada yang namanya cartridge, ada yang namanya eh, detonator in hole, ada namanya surface delay, ada yang namanya lead wire, ada yang namanya blasting machine. Nah, itu namanya aksesoris, ya, pendukung. Nah, oxygen balance, ya, oxygen balance. Ini aku jelasin dulu ya, soal 1 sampai 4 opsional, baru nanti kalian misalnya ada yang mau ditanyain, bisa. Tuh. Nah, jadi oxygen balance, ya, ini laporan UAS kami dulu. Ya, jadi tujuannya oxygen balance itu adalah buat tahu berapa persen eh, reaksi oksidasi atau unsur oksigen yang terjadi saat apa yang namanya itu ya eh, terjadi keterikatan lah bisa dibilang. Jadi saat saat reaksi, ya reaksi, nah itu berapa si oksigennya? Kita mau balance atau 0% ya. Kalau misalnya lebih dari 0% ya berarti oksigennya berlebih. Sebaliknya kalau misalnya kurang, berarti oksigennya kurang. Ya bisa kalian lihat nanti ini di laporanku ya. Di Devana udah aku kasih. Oke, selanjutnya itu soal nomor satu dah, ya nomor satu dah. Kemudian nomor dua. Nah nomor dua itu yang dikasih sama Pak Alio itu kan dia nyuruh RLAS sama CJKO-nya. Nah pasti ini tuh nih, pasti satu lagi I eksplosif ya Imperial Imperial Chemistry Industry itu panjangannya Imperial Chemistry Industry. ICI eksplosif. Nah itu pastilah dibahas karena itu udah mulai terkenal lah di kampus kita. Satu lagi mungkin Anderson bisa karena kemarin si Yuda ya Yuda juga udah pernah buat analisis Anderson mungkin nanti bisa lah Yuda jelasin soal geometri Anderson. Oke, jadi yang pertama tentang RLAS. Kalian udah pasti belajar lah di mata kuliah bahan peledak RLAS itu kayak mana ininya geometrinya. Tapi gini, kalau misalnya kalian mau buat geometri peledakan itu diwajibkan ya eh, wajib buat yang namanya Excel. Excel itu adalah perhitungan kalian dari Barton, spasi, segala macem lah. Nah, di sini aku punya Excelku, Excel untuk UAS kemarin masih ada lah. Kalau kalian mau nanti aku kirim sama Devana juga. Jadi setiap parameter itu bisa kalian masukin di Excel kalian, misalnya yang kita gunain KB standar atau rasio Barden standar, terus diameter lubang, tinggi jenjang. Nah, itu bisa kalian masukin di Excel nanti. Tuh, jadi setiap langkah-langkahnya itu pun udah ada gitu. Kalau di ini laporan iniku ya, laporan KP ku. Bentar, bentar, bentar. Nah, jadi ini RLAS ya, RLAS ada yang namanya Barden. Nah, cara carinya juga udah ada ya. Badan koreksi, terus diameter lubang per 12 itu udah ketetapan lah.
AF1, AF2 ya, faktornya itu bisa 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 kalian inilah, bisa kalian masukin gitu. Tapi Pak Alio juga udah ngajarin kan pasti di kelas gitu. Spasi, stemming, subdrill dan segala macam. Nah, CJ-nya dan di sini juga udah ada IC eksplosif ya. Nah, yang jadi PR kalian ya, ini yang paling penting kalau misalnya kalian mau bahas tentang geometri peledakan. Setiap parameter itu ada yang namanya rasio. Nah, rasio itu kayak interval dari angka berapa ke berapa. Nah, itu ada namanya rasio. Nah, itu yang akan jadi PR kalian waktu kalian akan mempresentasikan ke Pak Alio. Pada saat situasi apa kalian akan memilih angka tertentu gitu. Misalnya nih di IC eksplosif ya, di IC eksplosif itu ada ketentuannya nih. Barden itu dikaliin sama diameter. Tapi di sini ada range atau intervalnya 25 sampai 40. Ah, kalian tuh harus pilih angka antara 25 sampai 40, kalian harus milih angka berapa untuk dikaliin sama diameter lubang kalian. Nah, penentuan angka itu itulah yang harus kalian cari seluk-beluknya dan alasannya kenapa kalian milih itu. Ya. Jadi ya bukan 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 apa ya, bukan sembarangan milih gitu. Tapi aku pernah juga nanya sama Pak Leo, Pak, kenapa kalau misalnya kita mau milih rasio itu saat situasi apa gitu. Nah, Bapak itu pernah bilang dia bilang kalau kita mau nentuin rasio itu kita nentuin sesuai dengan keadaan lapangan ya, keadaan lapangan. Kenapa? Udah jelas karena saat kita menentukan keadaan lapangan, kita tahu batuan, jenis tambang ya, apa yang harus kita ledakkan gitu. Misalnya andesit ya, andesit. Andesit itu kan keras ya, cukup keras lah gitu. Menurut kalian, Barden dan spasinya itu rapat atau senggang gitu. Nah, kalau misalnya batuannya keras, artinya masif, keras-keras banget lah. Artinya kan kita perlu bahan peledak yang banyak. Kalau kita memerlukan bahan peledak yang banyak, berarti Bardennya banyak atau lubangnya banyak atau berdempetan. Nah, itu. Kalau misalnya kayak batu bara misalnya di bagian overburdennya, ya misalnya kan itu kan agak agak lunak lah kalau kita ngomongin overburden ya. Nah, itu bisa agak senggang, malah nggak pakai blasting bisa. Nah, kalau misalnya kita tetap pakai blasting, kita tahu kalau misalnya kita nentuin rasio si parameter geometri itu angka berapa dan dia itu bakal mepet atau senggang. Nah, itu nanti ya. Jadi kalian bisa bisa bakal jelasin lah ke Pak Alio. Pak, kami memilih rasio parameter ini berdasarkan bla 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 bla. Bisa kayak gitu. Oke. Nah, RLA, CJK-nya, dua metode lainnya, terserah kalian. Tuh. Kemudian untuk perkiraan distribusi fragmentasi, nah ini sebenarnya cukup cukup gampang, tapi ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan dulu terlebih dahulu ya. Jadi gini, fragmentasi nih. Nah, jadi kalau untuk kita ngomongin fragmentasi ya, itu metode yang paling terkenal itu Kusram. Ya. Kuznetsov dan Rosin-Remler tahun 1933. Rosinnya dan Kuznetsovnya tahun 1973. Nah, inilah metode untuk yang paling pasarnya atau umumnya menghitung fragmentasi peledakan gitu. Nah, itu ada rumusnya ya. X sama dengan A0 kali inilah pokoknya. Ini ada parameternya, X-nya itu ukuran fragmentasi, A0 itu faktor batuan. Nah, di faktor batuan ya itu ada rumusnya lagi, ada atau ada langkah-langkahnya lagi sebelum kalian tahu faktor batuannya. Terus volume batuan per lubang ledak, kemudian ada jumlah bahan peledak. Jumlah bahan peledak ini biasanya per peledakan itu kalian pakai berapa kilo atau berapa ton. Kemudian dan ada namanya relative weight strength bahan peledak. Ya ada namanya ANFO yang 100, TNT, Dabex. Dabex ini sebenarnya apa? Dabex ini produk dahananya ya, produk dahana.
Oke, nah kalau kita mau mencari fragmentasi, kita harus tahu yang namanya plastic index atau yaitu plasticity index ya biasanya ngomongnya. Ini ada dua rumusnya, 0,5 kali RMD, JPS, JPU, SGI, A. Ini udah ada tabelnya ya. Ada jenis-jenisnya juga ya, dan ada pembuat-buatannya juga ya. Jadi kalian bisa kalian masukin aja gampang. Dan terakhir nah tadi nyari untuk faktor batuan itu 0,12 kali BI-nya tadi dapatlah A0 ya. Bisa kalian nanti masukin di sini ya. Terus, nah kalau kalian mau lanjutin lagi, kalian harus cari namanya indeks keseragaman ya, keseragaman dari fragmentasi itu sendiri lah. Ini udah ada persamaannya ya. 2,2 dikurangi 14 B D E. Nah, W ini standar deviasi dari keakuratan pengeboran. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu W itu sebenarnya berapa sih miringnya ya, miring derajatnya si bor itu saat mengebor gitu. Tapi biasanya kan kalau misalnya kita mau ngebor pada umumnya ya tegak lurus ya kayak gini dia ya berarti nggak ada sudutnya nol gitu ya biasanya nol lah. Tuh. Oke, nah kemudian indeks keseragaman Barden kalian pakai. Nah jadi gini teman-teman, kan kalian disuruh 4 teori ya, berarti ada 4 Barden atau ada 4 fragmentasi lah yang bisa kalian ini coba. Kan di soal juga udah ada nih ya. Em, nah dari hasil rancangan geometri ya. Tuh. Terus rasio spasi per Barden. Nah, spasi kalian berapa sama Barden dibagi aja. Spasinya berapa dibagi sama Barden. Dikurangin sama 1 gitu. Per 2 PC sama L. Tuh. Nah, setelah kalian mendapatkan yang namanya indeks keseragaman, ya, kalian cari yang namanya itu distribusi fragmentasi batuan. Ya. Nah, ini nih X bar ya, itu adalah yang tadi ukuran ini. Oke, terus dibagi ada persamaannya sama 1/n. N tadi ini. Nah, terus dapatlah R-nya. R itu adalah persentase material yang tertinggal di ayakan. Nanti ada Excel juga kayak gini dia. Nah, jadi berapa misalnya kalian mau cari di angka 10 cm, 20 cm sampai 100 cm. Nah, di sini kan di soal kan udah dikasih soal alio. Kalau target fragmentasi itu ukurannya 65 cm. Minimal ya 85% yang eh, terlewatnya ya. Jadi bisa kalian nanti lah buat 60, 65. Jadi udah ada rumusnya ya kita pakai indeks keseragaman dan distribusi fragmentasi batuan. Jadi berurutan ya. Jadi nggak serta merta langsung kita cari. Oh nanti kita tinggal masukin aja targetnya berapa, terus berapa persennya kita mau. Enggak. Jadi langkah-langkahnya itu cukup cukup panjang lah. Oke, nah itu untuk fragmentasi ya, gampang lah. Nah, yang terakhir itu soal prediksi PPV. Nah, ini sesuai TA aku lah ya. Jadi TA aku itu membahas PPV atau getaran peledakan ya. Gini teman-teman, kalau kita ngomongin PPV, kita harus tahu yang namanya PPV aktual. Nah, ini udah ada data yang dikasih sama Pak Leo ya. Langkah-langkahnya, nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita mau cari tahu yang namanya scale distance. Ya, scale distance. Apa itu scale distance, Bang? Scale distance itu adalah jarak aktual ya, nih, jarak-jarak nih. Nah, ini jarak-jarak ini dibagi dengan akar muatan delaynya atau W. Ini biasanya simnya W. Ya. Jadi, misalnya yang pertama ya, 20 dibagi dengan akar 7,5. Itu dapat scale distance. Semuanya nih sampai ke 30. Nah, sampai ke 30. Udah dapat scale distance-nya, barulah nanti kalian aduin tuh sama PPV. Ya, aduin sama PPV bakal dapat yang namanya regresi power.
Ini sebar, aku tunjukin Excelku aja ya. Tapi nggak aku bagi nih, ini namanya soalnya inilah. Mana ya? Sabar, sabar, sabar. Mana? Oh ini nih. Nah, jadi gini. Nah, jadi ada yang namanya jarak aktual kalian. Sebenarnya Pak Alio ini sebenarnya agak serem juga. Kalian bisa bayangin lah, 20 meter dari arah dari peledakan, 20 meter kita ngukur seberapa dekat itu. Sedangkan aturan aja berapa ngukurnya? 500 kalau manusia kan. Tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga puas ya, bermacam-macam. Nah, jadi gini, jarak kalian udah tahu nih. Nah, jarak aktual ya, jarak aktual. Kemudian muatannya, muatan per delay berapa? Udah dapat. Kemudian kalian akarkan aja si muatannya itu. Nah, scale distance tadi gue bilang jarak per akar muatannya. Dapatlah scale distance. Ya, dan PPV aktualnya. Nah, dua ini itu kalian buat namanya grafik. Nah, gini dari ya, zoom ya. Nah, oke. Nah, ini dari dua ini, dari dua. Jadi SD versus PPV aktual biasanya namanya. Nah, jadi kalian buat grafik, udah buat kalian grafik, bisa kalian buat yang namanya regresi power itu udah ada di ininya, udah ada di Excelnya. Jadi bisa kalian yang biru-biru nih, yang biru-biru kalian klik kanan, terus add trend line. Nah, bisa kalian pilih yang eh, biasanya power nih, power ya, powernya. Oke. Nah, yang powernya kemudian tinggal display ininya, display si ininya, si persamaannya dan display si determinasinya atau R kuadratnya ya. Tuh. Nah, di soal kan udah ini nih ditanya sama bapaknya. Prediksi PPV dan jelaskan dengan aturan yang membatasi. Ya. Tapi kalian harus tahu juga untuk menghitung PPV itu ada namanya metode USBM. Apa USBM? USBM itu United States Bureau of Mines. Nah, USBM. Bisa kalian cari nanti di internet apa sih USBM itu? Itu biasanya. Jadi untuk kalau penelitianku pakainya USBM ya. Nah, jadi kalau USBM itu persamaannya ini si Y ini. Nah, si Y ini. Nah, jadi untuk USBM itu kan rumusnya itu kan eh, K dikaliin sama scale distance pangkat sama min eksponen atau min M ya. Nah, K-nya yang mana K-nya? Ini. Nah, kalau di aku nih 21,351 K-nya ya. Eksponennya ini min 13 nggak kelihatan ya? Zoom nih. Nah, min 1,304. Nah, determinasi itu kalau misalnya kalian belajar statistika, tahu lah pasti Anda kan. Determinasi itu adalah berapa persen kepercayaan si variabel atau si eh, apa namanya itu ya, ya hubungan hubungan non linear atau linear kalian gitu. Nah, kalau di aku itu 0,778. Kalau misalnya kita mau cari berapa persennya, ya berarti 77%, kalian aja 100%. Gitu. Jadi bisa kalian lihat nanti di regresi power. Ini namanya regresi power ya. Kalau yang grafik ini namanya regresi power. Kalau kalian lihat di regresi power kalian, misalnya determinasi kalian atau R kuadrat kalian itu di bawah 50%, nah berarti data kalian itu bisa dibilang jelek. Jeleknya apa? Jeleknya ya berarti kepercayaan si datanya itu ya cuman setengah dari 100% gitu loh. Jadi lebih bagusnya itu ada aturan namanya statistika itu di atas 70. Ya minimal itu 65 lah, 65% atau 0,6 gitu. Nah itu oke. Jadi kalian harus carilah nanti. Nah setelah itu apalagi langkah-langkahnya kalau mau prediksi PPV kita udah dapet.
K-nya kita udah dapat eksponennya, min-nya, konstanta dan eksponen. Samain semua, eksponennya samain semua. Ya. Kemudian kita mau prediksi dulu nih, prediksi kasar lah bisa dibilang. Prediksi. Prediksi itu apa tadi rumusnya? Konstanta dikaliin scale distance dipangkatkan dengan eksponen. Ya ini dapatnya. Nih. Nah, bisa kalian lihat nanti em, mana selisih PPV prediksi kalian dengan PPV aktual yang sama. Kalau yang sama berarti selisihnya 0. Nah, kalau kayak aku nih, nah ini, aku di ininya, di acuan. Nah, bisa dibilang tuh acuan ya. PPV acuan kalian. 0, 0. Artinya 0 ya berarti sama. Mau itu aktual, mau itu prediksi, ya berarti sama gitu, acuan. Nah, acuan itu penting. Kenapa? Kita mau tahu muatan muatan delaynya itu berapa. Nah, kalau di aku ini 2000 kilo atau 2 ton. Nah, misalnya nih, misalnya di soal kalian, acuan kalian itu ada di 19 ini, nomor 19. Di 100, sorry, di 90 kilo ya per delaynya. Oke. Jadi anggapan kita, oh, berarti setiap peledakan rata-rata penggunaan bahan peledak itu di 90 kilo. Bebas mau itu 80-an, 100-an, gak masalah. Yang pasti setiap kita mau bagi berapa banyak lubangnya, itu kita tahu 90 kilo. Beres. Itu ya artinya ya. Tuh, jadi acuan ya, acuannya dengan jarak ya ini, dengan jarak 100 meter. Tuh, itu ngomongnya acuan ya, acuannya. Nah, setelah kita dapat acuan, gak panjang ya. Setelah kita dapat acuan, kita mau jarak prediksi ya. Prediksinya nih, prediksi. Kita mau tahu di jarak 50 meter, di jarak 100 meter, di jarak 150 meter. Kalau aktual kan macam-macam nih. Ada yang 20, ada yang 50 gitu. Nah, kan dia nggak punya tuh. Di angka 30 berapa PPV-nya? Di angka 40 berapa PPV-nya? Nggak tahu kan? Dia cuman ada 20, ada 50 gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya prediksi USBM. Jadi kalian tinggal masukin angka-angka variasinya 50, 100, 150, terserah. Range-nya 50 atau range-nya 100, terserah. Sesuai kebutuhan. Nah, handap atau bahan peledak itu menggunakan acuan yang kalian tadi. Ya, yang selisihnya itu adalah 0. Prediksi kalian dengan aktualnya. Tuh. Nah, setelah kita masukkan handaknya 2000 misalnya, 2000 kilo atau 2 ton. Nah, tinggal akar muatan, akar delaynya. Ya udah, apa rumus scale distance tadi? Rumus scale distance tadi, jaraknya itu dibagi dengan akar muatannya. Ya. Simple. Nah, kita dapat setiap scale distance, mau kalian sampai 2000, mau sampai 5000 meter, 5 kilo, terserah. Nanti ada hasilnya. Ya udah, tinggal masukin persamaan prediksi kalian dari konstanta kalian, terus scale distance kalian berapa, dipangkatkan dengan eksponen kalian. Jadi kalau misalnya di kasus aku ya, di jarak 50 meter, nilai PPV-nya itu 18,46 mm per second. Nih, milimeter per second. Tuh. Jadi ya udah terjawab. Terserah Bapak mau jarak berapa, kita udah tahu nih si angka PPV-nya berapa. Tuh. Nah, kalau kita ngomongin dengan aturan yang membatasi, itu ada yang namanya SNI 7570 tahun 2023. Ya, catat ya. SNI nomor 7570 tahun 2023 tentang baku eh, ambang batas getaran saat peledakan. Tuh. Nah, gampang kan? 1 sampai 4? Ya, gampang lah, orang yeping doang aku. Oke. Nah, opsional ya, player nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian membuat grafik perbandingan hasil rancangan geometri 4 metode terhadap target volume. Ya ini gampang. Kalian tinggal buat grafiknya, ya, hasil rancangan kalian
dengan target volume kalian nih. Nih. Nah, tapi kalian harus tahu ya, kan Bapak itu ngasih per bulan nih 90.000 BCM. Ya berarti kalau misalnya kita mau cari setahun berapa ya? Berarti tinggal kalian 12. Tuh, kalau mau tahu per harinya berapa BCM, ya berarti tinggal bagi berapa hari dalam satu bulan kerjanya ya, bukan bulannya. Kalau bulan kan biasanya 30. Tapi kan kadang-kadang memang kalau misalnya ada perusahaan yang memang libur 1 hari atau 2 hari, ya biasanya kalau misalnya 30 hari dalam satu bulan, biasanya ya kerja-kerjanya itu 25, 27, 28, gitulah. Tergantung kebutuhan kalian aja, rancangan kalian. Ya udah, tinggal bandingin aja hasil rancangan geometri kalian dengan volume kalian, target volume. Nah, yang ini ya sama. Kalau tadi ngomongin target volume, ya ini ngomongin hasil prediksi fragmentasi kalian gitu. Dengan fragmentasi yang targetnya ukuran 65 cm dan 85%. 85%. Udah beres. Oke, sekarang kalian kalau mau nanya, boleh boleh. Aku stop presentasi dulu. Oke, kalau sebelum kalian mau nanya, dari Yuda dulu, ada yang mau dijelasin dulu nggak Yud? Atau dari Flyrock atau apapun lah yang ingin kau share dulu. Sesi tanya jawab aja dulu. Nanti gue jelasin tentang Playrock. Aman kok. Gue Nah, jelasin cara nyarinya boleh nanti. lah, boleh lah langsung ditanyain apa yang bingung buat dari kalian. Ya. Bang, ini izin masuk sih. Kemarin kan sebelumnya kan sempat tanya juga ya Bang sama Bang Rizky sama Bang Insan itu sebenarnya masih susah kan Bang. Terus kami udah coba ngitung, cuman ada beberapa yang bingung. Jadi kayak amat itulah jadi kan di beberapa metode. Kita coba tes dulu. Oke oke. Tapi suaranya agak agak kecil ya Nis. Coba ini. Halo? Nah, oke oke. Nah, saya mau nanya ini Bang, kalau misalnya ngitung jumlah lubang ledak itu, kita tuh buatnya itu per peledakan atau per minggu ya Bang? Per hari atau per minggu? Mana Yuda dulu? Nah, Yuda dulu lah. Ini untuk ngitung ini ya. eh, Jumlah lubang ledak ya. Iya betul Bang, itu yang kami 25. Jumlah lubang ledak dengan di soalnya berapa tadi diminta target produksinya? Itu per hari apa per minggu atau per tahun gitu? Kalau yang diketahui di soal itu kan 90.000. Itu kan kami ngambil targetnya kan satu bulan itu 26 hari. Jadi 90.000 dibagi 26 kan dapatlah segini per harinya kan Bang. Nah, ilmuwan saya itu yang kita masukin untuk ngitung ke jumlah lubang ledak ini, itu kan ada volume OB. Nah, volume OB yang kita masukin ini dulu, itu yang per hari atau yang per bulan, Bang? Kalau gue kemarin itu ngambilnya per hari. Per hari. Itu per hari deh. Per hari. Terus per hari itu asumsi kalian berapa ledakan dalam satu hari? Ini kami dapatnya 16 ledakan, Bang. Hah? Cuman 16 kali kemarin saya ledakan tadi dalam satu hari? 16 lubang per ledakan. Ah, oke. Terus Berarti kalau satu untuk hari itu cuma satu peledakan. nah, itu sih Bang yang masih bingung. Ini maksudnya 16 lubang per ledakan itu gimana sih, Bang? Oke. 16 lubang per peledakan berarti ya satu hari cuma satu kali peledakan dengan 16 lubang. Untuk bahan peledak kalian apa jenisnya? Anpo. Iya, Anto, Bang. Anpo. Oke. Itu aja sih. Jadi palingan nanti per hari satu kali peledakan dengan lubang pengeborannya itu ada 16 lubang. Udah gitu aja. Oh, 4.800 berarti ya. ini hitungannya per hari ya Bang ya, 16 Per hari aja hampir. Terus apakah kita perlu dikali lagi buat jadiin per tahun atau gimana? Oh ya nggak apa-apa. Per tahun pun udah benar sih. Bentar. Nggak usah per tahun sih, sampai target produksi kalian terpenuhi aja. Oh, Berapa lubang sampai tuh sampai target produksi kalian terpenuhi.
Nah ini Bang, mau nanya yang loading density. Kemarin sempat ada perdebatan juga karena kan beda ya antara yang dari Bang Arista sama yang dari Bang Rizky. Kan untuk loading density itu kan kalau nggak salah tuh luas permukaan dikali diameter kuadrat dikali lubang 16. Nah ini tuh emang bener dikali 1000 atau ada kayak ketutupan lain gitu Bang buat masukin ke loading density? Loading density itu bentar, 1000 ini angkanya dari mana ya? Ingat gue nggak ada 1000 deh. Ntar gue cek dulu. Katanya kemarin tuh konversi Bang. Apa nggak perlu ya? Seingat gue nggak ada dikali. Coba tanpa dikali 1000 hasilnya berapa? Ntar. Kalau bentar Yud, sebenarnya loading density itu ada kali 1000-nya. Ya, jadi rumus lengkap loading density itu seperempat dikali 3,14 dikaliin Ah, diameter kalian ya. kuadratkan Ya, dengan densitas anda kalian dikali enggaknya. 1000. Nah itu 1000 itu. 1000 itu memang udah ininya, udah Oh emang rumusnya. udah Harus ketetapannya lengkap ya berarti Bang? ya. Soalnya kemarin gue nggak pakai 1000, tapi hasilnya tetap sama yang di kebutuhan perusahaan. Apa 1000 ini sebagai koefisien aja ya? Gimana dong? Gimana ya? Kemarin kan gue udah nyoba tuh tanpa kali 1000, tapi di perusahaan ya hasilnya sama dengan dikali 1000 sama tanpa dikali 1000 sama singkat gue hasilnya. Apakah 1000 Oh, ini cuma koefisien apa bagaimana gitu jatuhnya? kalau itu sih sebenarnya kurang tahu ya karena udah dari ketetapan rumusnya juga. Tapi kalau kita mau ngitung ya lebih baik kita apa ikutkan aja 1000-nya gitu. Mau hasilnya sama pun ya udah nggak masalah gitu. Oke, siap-siap. Berarti kalau dikali 1000 itu jatuhnya satuan itu udah berapa kilogram per jam? Putus-putus nih, putus-putus. Coba Nah, buka jadi earphone dulu. kalau nggak berisik, Gimana? ini jadi kalau udah dikali 1000 itu untuk satuannya itu kilogram atau ton Bang? Ya itu Kilogram, satuannya ya kilogram per meter. Jadi kilogram cara per meter. membaca loading density itu saat satu satu meter lubang lubang ledak kalian itu isinya 13 kilo gitu bacanya. Jadi berapa meter lubang kalian PC-nya ya, bukan stemming ya. Stemming itu nggak ikut. Misalnya nih, lubang kalian itu ada 12 meter, ya 12 meter. Berarti kalau misalnya rancangan kalian 4 meter mau stemming, berarti 12 kurang 4 berapa? 8 ya. Nah, berarti 8 meter. Berarti 8 meter dikaliin sama 13 kilo. Berapa? Berapa satu lubangnya? Nah, itu artinya. Terus Oke, ini next. Bang, mau nanya yang powder factor, powder faktor. PF. Iya, itu kan N dikali E per W. Nah, E per W ini apa emang bisa diganti jadi volume apa gimana? Karena kalau balik lagi kan dengan diskusinya yang ininya Bang Rizky itu, oh mereka dikali volume gitu N-nya Bang. Makanya bingung di sini. Tadi tetap ngikutin terus apa emang ada bisa gitu E per W ini diganti volume. Kalau PF itu seingat gua pakai volume deh. Seingat gua ya. Tapi Gimana Bang? rumusnya itu apa? Oh pakai volume. Ya, pakai volume seingat gua. N itu sendiri apa? Diameter lubang ledak. Iya, yang perlu banget ya Bang. Diameter lubang ledak dikali sama apa? Dikali sama SG Dikali batuan. dikali RW. Cuman tadi kan kata Bang Yuda kan dikali volume. Kali E dikali W. Bentar. E ini apa E?
E itu apa? Bentar bang. Oke. Jumlah bahan ledak bang. Suaranya putus-putus terus gue. Suaranya putus-putus. Jumlah bahan ledak bang. Enggak, suaranya putus-putus beneran gue. Coba yang lain, yang lain. Ini apa artinya ngejelasin maksud Anies itu apa? Kan kalian satu kelompok kan? Coba yang lain. Gimana bang? Oke. Eh, gimana nih ya? Kalau W itu standar deviasi. Kalau E itu, bentar, standar deviasinya kok 3,462 itu dapatnya dari mana angkanya? Dari ini target ini nggak sih bang? Target peledakan. Dari peledakan ya? Kau dulu kemarin ngitung PF, rumus kau yang mana dulu? Soalnya PF ini kan nggak salah ada 2 rumus ya. Kemarin itu, dibilang Bang Acil. Rumus Ini yang... kalau kalau PF itu sebenarnya berapa kilo kita ledakan, ya, berapa kilo kita pakai bahan peledak per peledakan ya, per sekali Ah, peledakan dibagi dengan volume ininya, bukan volume ininya ya, bukan volume BCM-nya, tapi burden W-nya, W handap ya, W handap BSH. ah, Nah, dan iya. dikali spasi dikali Dari dengan tinggi jenjang. kedalaman lubang. Kedalaman lubang. Ke Kalau dalam ketinggian lubang, jenjang ya, itu sorry. L. Iya. Karena gini Dikali nih, densitas nggak karena dong? 0,6 itu sebenarnya itu terlalu besar gitu. Jadi yang idealnya itu 0,1 sampai 0,3. PF itu kalau semakin besar itu nggak bagus. Jadi PF itu semakin kecil yang bagusnya. Itu ngaruhnya ke ekonomi nanti. Tuh. Jadi nanti bisa lah diperiksa lagi ya. Jangan 0,6, 0,6 itu kebesaran itu. Dok, itu dikali densitas nggak, Dok, kemarin? Apa dibagi densitas kemarin? SP. Untuk PF. Iya, PF itu. PF itu enggak, memang benar-benar dia cuman apa aja, eh, berapa kilo peledakan per volumenya BSH. Itu ada Iya. tabelnya kok, ada tabelnya. Jadi tabel misalnya yang batuannya fat, soft clay, heavy clay, Hmm. nah itu PF-nya berapa range-nya gitu-gitu. Tuh lah. Tapi sebenarnya tergantung batuan kalian juga sih nanti gimana. Karena di aturan tabelnya ini andesit itu aja PF-nya 0,9, besar banget ya. Ada tabelnya kok, nanti aku kasih sama Devana. Coba, bentar. Gini, Dok. Coba dulu rumus yang si Rodo bilang tadi. Soalnya gua mau bandingin sama yang tanpa dikali densitas sama sampai yang dibagi densitas dengan yang dibagi densitas. Soalnya setelah dibagi densitas hasilnya memang lebih kecil. Tapi sebelum dia dibagi densitas hasilnya besar PM-nya. Lumayan gede selisihnya 0,2. Tadi rumusnya gimana bang? Volume peledakan dikali BSH, badan spacing sama tinggi jenjang. Dibagi. Volume per peledakan atau volume bang? Per peledakan.
Bentar ya, Bang. Perpeledakan. BSH, badan spacing kedalaman lubang. Dan spacing sama kedalaman lubang. Meter. Oke. Coba enter. Berapa? Kok gede, Bang? Ya kan? Gede kan? Iya. Bentar, bukan volume perpeledakan, berarti total bahan perpeledakan. Coba total bahan perpeledakannya diganti coba. Total coba bahan dibagi peledak. sama ini BCM kalian per hari ya. BCM kalian per hari itu dibagiin. Bukan do. Ini do, bahan perpeledakan do. Dibagi ini bahan perpeledakan dikali BSA. Dibagi BSA. Coba aja ya. Coba. Boleh diketik nggak, Bang? Perpeledakan ya. Dibagi BSH. BSH. Nih. Diganti aja ininya, diganti aja yang target produksi itu diganti aja sama total bahan perpeledakan. Dikali E ya berarti, Bang ya? Dikali E. Ya. Enggak, total bahan peledak bukan target peledakan. Total bahan peledak yang dipakai per peledakan itu. Cara mencari total bahan peledak yang yang dipakai per peledakan itu loading density dikali kedalaman lubang dikali sama total lubang ledak. Itu bahan peledak per peledakan. Coba. Loading density dikali kedalaman lubang dikali jumlah lubang ledak. Enter coba. Berapa? Oh, gede ya, Bang? Oke. Di dua ya. Oke, dibagi sama ini. Dibagi sama barden dikali spacing dikali tinggi jenjang. Kedalaman lubang, maaf. Kedalaman BSH lubang. ya? BSH, Bang. Iya, biasa. Dan spacing sama kedalaman lubang. G28. Itu G28 itu. Enter coba. Nah, itu dibagi sama massa jenis batunya berapa? Dibagi sama 2,6. Ya, Bang. Ini. Segini, Bang. 2,59. Gede kali PM-nya. Dalam 13 meter ya. Coba gue cari di Excel gue ya. Berapa ini kalian? Total bahan peledak kalian berapa? Total penggunaan bahan peledak per peledakan?
Dapatnya 2000 berapa tadi? 2176. 2176. Habis itu badan kalian berapa? Badan kalian tadi berapa? 3,41. 3,41. Spacing? 5,5. 5,5. Sama kedalaman lubang 13 ya? Iya bang, 13. 0,07 gue dapetnya. Berarti saya salah rumus nih bang. Kayaknya salah rumus gitu. 0,07 dapetnya. Tadi yang di Kalau atas, dibagi yang di atas apa pak? Ini ya. yang di atas itu volume bahan peledak per peledakan. Volume bahan peledak bukan jumlah. Iya bentar. 2176. Kamu ambil motor di mana? Bentar. Kok gede hasilnya? 23. Iya bang. Oh, di gue soalnya dapatnya 0,2 dapatnya PF. Bukan kalau nggak dibagi sama densitas itu 0,07 0,2. Tapi kalau dibagi sama densitas 0,07. 9 so. Mungkin Excelnya ngebug ya, gue kurang tahu karena memang pernah juga ngalamin kayak gini. Memang kadang bermasalahnya di Microsoft Excelnya memang. Coba Nanti Anies ketik manual ya bang. coba 2176 dibagi salah nih ya. Itu enter berapa? Tambah sama dengan. Oh, gue tahu ada yang kurang satu lagi rumusnya. Ini jumlah lubang per peledakan coba dikali jumlah lubang per peledakan. Bukan, ya di kurungnya itu. Ya benar, dalam kurung itu. 16 coba. 16 dikali ya 16 dikali. Nah, coba enter. Nah, itu. Jadi udah bener ini bang. Berarti memang gede PF kalian karena kedalaman lubang ledak kalian itu terlalu dalam. 13 meter. Oke, terus apa lagi yang bingung nih? Kalau untuk rumus powder kalem sampai volume perpeledakan itu sama kan bang per metode? Kalau per metode sama aja seingat gua. Ya nggak dong? Apa itu? Rumus itu kalau rumus powder kalem ya, powder Vektor, kalem sama kolom. itu powder kalem itu PF powder faktor ya. Oh, sama. Sama kan rumusnya untuk setiap geometri seingat gue sama aja. Terus apa lagi yang bingung? Sama ini bang, izin bertanya bang. Oh ya, Bet. Coba nih yang, nah itu kan untuk nentuin spacing, stemming, subdrilling itu kan
itu pakai koefisien semua ya bang, yang KS, KT sama KJ itu bang. Nah, Ya, itu, itu kan ada rentannya ya bang. Nah, ya, kalau benar. yang saya cari di jurnal tuh segala macam itu dia nyesuaiin sama batuannya, tapi tuh kak nggak ada landasan pastinya gitu loh. Kenapa kita harus pakai? Misal kita sekarang pakai 0,6 atau pakai 0,7. Nah, itu kemarin kita kira-kira aja gitu bang. Nah, sebenarnya itu untuk menentukan itu tuh ada patokan resminya atau yang emang ada acuannya gitu nggak bang? Soalnya kemarin itu kita masih kayak misalnya 1,6 itu tuh kemarin tuh kayak ya yang paling efisien gitu sesuai jurnal-jurnal yang kami cari untuk batuan andesit itu gitu bang. Nah, gimana Dok? Mulu apa gue yang jawab Dok? Kau aja Sebenarnya lah, tadi coba udah Dok. sebenarnya tadi udah sempat kejelasin kan tadi awalnya pas di awal. Pak Alio itu dia ngomong itu tuh tergantung keadaan lapangan. Ya, itu tuh keadaan lapangan. Logikanya gini, Pit. Kalau kita misalnya mau nentuin rasio hasilnya, misalnya nih Bardennya itu 3 meter, spasinya itu 3 meter, misalnya. Dan kita kan itu kan hasil tuh, hasil Barden dan spasi itu kan berdasarkan rasio itu juga kan, gitu. Nah, kalau misalnya Barden dan spasinya itu dempet, menurutmu Pit, itu batuannya lunak atau keras? Menurutmu? Kalau Barden spasinya dempet. Keras bang. Nah, gitu. Jadi analoginya ya memang berdasarkan keadaan lapangan gitu loh. Jadi kayak misalnya Barden kalian 5 kali 5, badan spasi 5 kali 5 ya itu kan agak-agak senggang ya. Bahkan di PT Semen Padang aja itu 4 kali 4 malah bisa. Karena sekelas batu kapur itu kan gampang itu meledak daripada batu andesit. Andesit itu lebih keras gitu loh. Jadi kayak sebenarnya bisa kalian jelasin nanti ke Pak Ali waktu presentasi gitu loh. Jadi nggak usah khawatir bingung kenapa kalian milih itu ya tergantung rancangan kalian. Memang benar-benar tergantung rancangan kalian. Nggak usah kalian bingung gitu. Ya terserah kalian mau milih angka ini alasannya karena kami mau rapet, karena kami mau fragmentasinya bagus dan kami mau penggunaan bahan produknya itu banyak. Itu kan bisa bisa kalian kondisiin setelah hasil yang kalian dapatkan dari rasio itu. Itu sebenarnya, Pet. Dari Yuda lah dulu. Dari Yuda gimana? Hmm, iya sih, sesuai rasio aja. Tapi ada beberapa pernah juga gue baca ya untuk ini metodenya apa dulu? Konya apa as itu? Konya nggak salah ya pakai rasio itu kan? RLS bang. As pakai Yang rasio ya? iya yang ini Semua. bang Semua. KT yang koefisien itu bang yang ada rentannya itu bang. Ya Yakin as RLS. itu yang pakai rasio? Yakin as? Konya? Gimana bang? Yakin as apa konya? As bang ini bang coba buka extend. Yang ini bang nah KS coba itu tuh yang stemming pasti. Nah ini loh bang yang KS yang 1,6, 0,8 sama Bukan temen. 0,3 ini loh bang. Modul yang pernah gue baca. Coba gue lihat. Oke, 1,6. Nih, ada ini sih, ada cara tentunya kalau pakai modul yang gue baca. Itu yang pertama, kalau blasting serentak, itu spacingnya itu 2 kali Bardan. Kalau blasting beruntun dengan interval, itu sama dengan spacing sama dengan Bardan. Terus juga kalau blastingnya dengan millisecond delay, itu spacingnya antara satu kali Bardan sampai 2 kali Bardan. Itu sesuai kondisi lapangan juga sebenarnya sih. Jika terdapat join yang saling tidak perpendikular antara S, perpendikular spacingnya itu 1,2 sampai 1,8 Bardan. Terus peledakan dengan pola equatorial dan beruntun dalam baris yang sama itu 1,15 kali Bardan. Kayak gitu penentuannya. Ada nggak? Ada pernah nggak baca yang kayak gitu? Belum pernah bang. Belum pernah ya? Ntar gue coba gue ini lah. Terus untuk steaming ratio ya. Satu lagi kan. Kalau steaming ratio itu dasarnya kalian pakai berapa di sana?
steaming rasionya 0,8 ya. Ya 0,8 bang. Kalau steaming ratio itu biasanya di angka 0,7 kalau gua make. Kenapa make di 0,7? Karena dia itu fly rock controlling, itu mengontrol fly rock sama distribusi energi hasil peledakannya, atau apa namanya itu ya. Kan kalau bahan peledak itu ada distribusi energinya secara vertikal maupun horizontal. Nah, itu secara horizontalnya lebih terkontrol. Makanya dengan 0,7 itu dia kontrol flare up, dan dia itu distribusi energinya juga paling bagus. Kalau pakai 0,8 nanti ada namanya potensi bukan gagal ledak. Namanya itu, bentar gua cari di SDOB. Namanya itu ini peledakannya itu atau material rekahannya itu cuma di tengahnya, cuma di dalamnya aja. Jadi distribusi energinya itu nggak merata secara vertikal, tapi cuma merata secara horizontal. Akibatnya fragmentasinya itu gede-gede dan menghasilkan boulder. Begitu. Kalau recommended gue di 0,7 aja, tapi tergantung kalian sih. Oh baik bang, berarti itu tuh ngaruhnya ke fragmentasinya ya bang? Benar, itu ngaruhnya ke fragmentasinya. Jadi nanti sesuaiin aja untuk koefisien ini tergantung fragmentasi yang ingin kalian capai. Kayak gitu aja. Baik bang, makasih bang. Oke. Gimana? Ada lagi yang masih bingung? Ini Bang mau nanya lagi untuk yang kebutuhan solar. Itu emang dia 5,5% atau ini ada acuan lainnya gitu Bang? Enggak, itu memang udah benar 5,5%. Kan ANPO, amonium nitrat foil. Jadi 94,50% amonium nitrat, 0,5% itu solar ya, foil. ANFO, iya, amonium nitrat foil ya. Benar-benar. Itu memang udah ada ketentuan kok. Oke Bang. Apalagi? Oke Bang Rodo. Ini Bang mau nanya, kan kita kan disuruhnya kan 4 metode. Kan ini kami udah ngitung RLA sama Konya. Rencana tuh mau Anderson, sama satu lagi tuh kami masih bingung Bang mau metode apa. Emang ada rekomendasi nggak untuk metode yang nggak terlalu ribet gitu Bang? ECI aja, ECI. ECI nggak terlalu ribet kok. Yang tadi di ini ya Bang, yang ditampilin sama Bang Rodo ya Bang? Ya, Tapi itu kan banyak rentang-rentangnya ya Bang, tadi saya lihat kayak bar dan spacing stemmingnya itu kayak, berarti kita harus nyari juga dong Bang, kayak kenapa ini kita ngambil rentang segini gitu. itu sesuaiin aja sama target fragmentasi. Jadi teman-teman kalau mau ngitung fragmentasi dengan passing di atas 80% ya, sesuai ketentuan soal ya. Minimal 80 ya. 85 Bang. 85 berarti sesuaiin aja nanti geometri peledakannya. Biasanya kalau itu tuh maininnya di steaming, seingat gua. Di steaming, sama satu lagi maininnya itu di subdrill deh nggak salah. Antara dua itu. Kalau gue biasa mainnya di steaming. Karena steaming itu berpengaruh terhadap fragmentasi. Berpengaruh banget. Kalau mau yang susah tuh ada satu lagi nama metodenya Langer-Foss. Langer-Foss itu metode lama. Terus ada juga selain Langer-Foss itu metode Temrock. Langer-Foss, Temrock, sama namanya itu Rule of Thumb. Rule of Thumb itu konsepnya sama-sama ECI. Langer-Foss, Temrock, Rule of Thumb.
Terus metodenya itu lupa lagi ya. AirDeck itu metode baru yang TA-nya Aska. Saran gue coba baca deh TA Aska. Metode baru semua tuh di situ tuh. Dan Excel-nya juga nggak terlalu susah. Metodenya nggak terlalu susah kata dia. Memang nggak terlalu susah sih. Oke? Bang Aska ya tadi Bang. Ya, TA si Aska tuh baca coba. Emangnya nggak apa-apa ya Bang kami minta, kan dia baru selesai ya Bang. Baca aja TA-nya. Di perpus sudah keluar kayaknya TA-nya itu. Apa enggak PAK Tri. Itu juga metode lain tuh, TAK Tri. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Terus apa lagi? Soal opsional yang Tadi kan yang Abang bilang kan ini ya Bang, sesuai yang CI tadi kan sesuai target fragmentasi yang kita capai. Berarti itu harus hitung fragmentasi dulu ya Bang, atau kita perkirain aja mau hasil kita tuh yang gimana? konsep trial and error aja. Kan dalam rumus penyusun fragmentasi itu parameternya ada burden, spacing, tinggi band, subdrilling, semua parameter-parameter itu masuk kok dalam rumus fragmentasi. Kalau membuat rumusnya itu kayak gini nih, aku share. Izin share screen ya. Iya boleh Bang. Ini rumus gua. Nah ini. Jadi kalau buat rumus itu, kalau bisa dimasukin dalam satu komponen nih, kayak contoh nih parameter 1 itu ada burden, masukin di sini. Terus nanti ini ada keterangan hasilnya. Ini parameter ini ya, parameter geometri peledakan. Terus ini ada keterangan hasil, baru di sini nih parameter 2-nya itu ada bahan peledak. Bahan peledak ngapain dipakai? Kalau gue kemarin pakai ANPO dan emulsi, pakai dabek. Terus sama parameter 3 itu ada massa bahan peledak, panjang kolom atau kedalaman lubang, standar deviasi, spacing burden, dan ini. Terus nanti hasil outputnya kayak gini. Nah, kenapa nanti Excel-nya kalau bisa dibuat kayak gini? Karena nanti ketika teman-teman coba trial and error, hasilnya langsung keluar kayak gitu. Jadi dikonekin aja antara Excel 1 dengan Excel yang lain gitu. Ini grafik persen tertahan 2, ini grafik persen passing. Ini. Gimana? Ada yang masih bingung? Oke Bang, mungkin kalau sekarang sih belum tahu sih Bang mau nanya yang mana. Soalnya kan kita kan masih fokus di perencanaan geometri peledakan kan Bang, soal asistensinya tuh hari Rabu. Oke. Gue lanjut gini ya, berarti ke Flyrock ya. Tadi untuk Flyrock ya, belum gue jelasin kan. Iya ya boleh Bang. Coba share screen lagi aja kalian. Gue nggak share screen. Jadi untuk Flyrock ini ya, itu ada beberapa pengkategorian sesuai dengan jurnal yang gue baca. Itu ada cratering, sabar. Nah, yang tadi jurnal tadi nih. Nah, ini. Dia itu ada cratering, habis itu ada riffling, sama satu lagi itu phase burst. Mungkin gue jelasin per definisi dulu. Jadi phase burst itu kondisi burdennya itu dapat mengontrol jarak dari lemparan flare rock. Jadi gini, ketika burden bentar, bukan burden, tapi lubang ledaknya itu terlalu dekat dengan preface. Nah, itu dia dapat terjadi phase burst. Phase burst. Jadi nanti ketika dia ngeledak, flare rocknya itu, ntar dia tuh gimana ya? Cara jelasinnya gimana ini ya? Kalau nggak dibayangin agak susah ya. Gue liatin lagi ya. Udah siap? Izin share screen bentar.
Jadi dia kalau fast burst, dia itu ketika dia ngeledak ya, flare-nya itu dari sini, dari prepace-nya. Jadi arahnya itu dari sini nih. Dari sini, dia tuh ngeledaknya ke sini. Kalau dia ini terjadi gara-gara lubang ledaknya, ini terlalu dekat dengan prepace. Ini terlalu dekat, makanya terjadi fast burst. Terus cratering. Nah, kalau cratering itu terjadi ketika steaming kalian itu terlalu besar lah ya. Terlalu kecil, terlalu pendek steamingnya. Ataupun kalau nggak terlalu pendek steamingnya, dia itu ada rekahan atau kondisi struktur geologi. Misalnya di sini ada crack, ada bekas-bekas ledakan sebelumnya, ataupun lubang dengan kondisi berongga kayak gitu. Jadi ketika dia cratering itu, dia tuh dari sini nih, materialnya tuh terlempar tuh dari sini, samping sini cratering. Kalau dia rifting itu terjadi karena steaming kalian itu terlalu sedikit. Jadi yang mungkin dari rencana kalian itu steaming kalian itu cuma segini nih, harusnya segini, kalian cuma buat steaming di sini. Impact-nya itu ketika dia meledak, distribusi energi peledakannya itu jadinya nggak secara horizontal, tapi dia tuh secara vertikal dia. Jadi dia tuh ke atas, maka terjadi drifting. Perbedaannya dia dengan cratering, kalau cratering itu ketika ada ditemukannya struktur geologi kayak crack gitu kan, atau rekahan atau patahan, fault, ataupun dia itu ada kondisi lubang yang berongga. Kalau rifting, dia itu kondisi batunya itu compact. Seketahui gue compact yang dimana struktur geologinya itu sedikit, impact-nya itu tadi, persebaran distribusi energinya itu ngikutin arah lubang dan secara vertikal. Kayak gitu teman-teman. Sebelum gue lanjut ke rumus, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Sebelum gue lanjut ke rumus, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Aman sih bang. Oke, kita langsung ke rumus aja ya. Nggak, gue nggak pakai jurnal ini, tapi pakai Excel ini. Sorry, gue habis denger lagu tadi. Nah ini, jadi kalau untuk nentuin flare up, itu teman-teman harus mengasumsikan flare up aktualnya dulu. Gue ini untuk asumsi flare up aktual itu gue dapat dari jurnal, jadi gue baca jurnal, terus baru nanti bisa kita gunakan flare up teoritis. Seperti itu yang harus teman-teman lakuin terlebih dahulu. Terus untuk rumusnya itu adalah mencari Lmax sama mencari konstanta. Dan juga untuk kategori flare up-nya sendiri itu ada 3 tadi ya, ada cratering, ada ada rifting, sama ada fast burst. Itu rumusnya beda-beda. Kalau saran gua, teman-teman make di fast burst aja, karena gua make di fast burst. Paling simpel lah intinya. Pakai di fast burst. Atau kalau memang teman-teman mau kompleks, itu pakai di rifting. Tergantung asumsi teman-teman aja. Peledakan yang bakalan teman-teman lakukan, kira-kira flare up-nya bagaimana? Apakah dia tuh terlalu dekat dengan Barden? Apakah terlalu dekat dengan tadi spacing itu terlalu dekat? Juga menentuin karakteristiknya ini berdasarkan BI, Blastability Index. Teman-teman ada ngitung Blastability Index nggak? Blastability Index ada itu nggak? BI. Gimana teman-teman? Ada yang ngitung gitu nggak? Ini bang yang abang bilang asumsi itu, yang kita asumsikan itu koefisiennya mana bang? Soalnya nih setengah nih nggak ada jarak lemparan gitu kan bang? Gua Blastability Index tahu nggak teman-teman? Itu dipakai ketika menentuin fragmentasi. Tahu nggak?
Kalau nggak tahu gue jelasin. Nggak tahu Bang. Kalau blast tolerability index itu dia itu koefisien yang dipakai untuk nentuin karakteristik struktur geologi yang ada di sana. Jadi cara mencari blast tolerability index itu menggunakan pengamatan langsung lapangan. Kalau cara yang benernya. Tapi kalau mau cepat ya cari jurnal aja. Di kayak gini nih. Teman-teman ngitung strike dip-nya, kekarnya, terus nanti dimasukin ke dalam beberapa pengkategorian. Di sini. Ini ada parameternya, itu ada RMD ya, performance description, teman-teman geoteknik pasti paham. Itu ada faulty atau variable, blocky sama totally massive, itu teman-teman kategorikan sendiri. Terus join plane spacing, itu jarak antar join. Jarak spasi antar joinnya itu berapa? Itu ada kalau dekat di bawah 1 meter, intermediate itu 0,1 sampai 1 meter, sama wide itu di atas 1 meter. Terus JPO, joint plane orientation, itu ada horizontal, deep of phase, strike normal to phase, sama deep into phase. Dan terakhir ada specific gravity influence SGI. SGI itu 2,5 dikali specific gravity dikurang 50 dan hardness itu cari dulu aja. Nah, seperti ini. Ini JPO, joint plane orientation-nya seperti ini. Pengaruhnya itu tadi, pengaruh parameter BI ini itu ke arah flare tadi. Dah dia masuk crowdburst kah, cratering kah, atau rifting, seperti itu teman-teman. Dari sini ada yang ditanyain nggak sebelum gue bedah rumusnya? Sebelum gue bedah rumusnya, ada yang teman-teman tanyakan dulu nggak? Oke Bang. Oke. Teman-teman banyak lah. Kalau nggak ada langsung gue bedah aja rumusnya langsung biar cepet ya. Kayak ini aja kalau teman-teman cepet. Ini mau di screenshot boleh, mau di gimana juga boleh. Ini ada fast burst. Iya sih. Ini ada fast burst ya. Itu lemparannya itu. Jadi kita mencari lemparan maksimum ya. Yang dimana untuk konstantanya ini sendiri, ini didapatkan dari ini nih. Itu lemparan maksimum yang aktual L dikali sama percepatan gravitasi G. Habis itu dibagi sama jumlah isian bahan peledak per delay bukan per delay, tapi per meter, per meter sama dikali tinggi steaming, dibagi tinggi steaming. Seperti ini rumus mencari konstantanya. Makanya di sini gue bilang teman-teman perlu asumsi flare aktualnya dulu. Ini paling penting. Seperti itu. Terus nanti kalau udah dapat konstanta, teman-teman pilih antara salah satu nih, phase cratering atau enggak riffling. Kalau yang paling bagus itu dia tuh di riffling. Dia tuh steamingnya udah sesuai, flare-nya juga nggak terlalu tinggi. Habis itu material steaming digunakan itu memang kurang baik, namun masih dapat ditoleransi. Seperti itu teman-teman. Itu harus kategorikan dulu. Dia entah masuk fast burst kah, cratering kah, rifting. Coba satu-satu gue bedah rumusnya ya. Kalau untuk fast burst itu rumusnya itu konstanta kuadrat dibagi sama percepatan gravitasi, habis itu dikali akar dari jumlah isi bahan peledak per meter dibagi sama burden awal dipangkatkan 2,6. Terus untuk cratering itu rumusnya lemparan maksimum konstanta kuadrat dibagi sama percepatan gravitasi dikali sama M itu jumlah isian bahan peledak per delay dikali sama tinggi steaming. Bedanya fast burst sama cratering, kalau fast burst dia itu menggunakan burden.
Kalau cratering dia itu menggunakan steaming, tinggi steaming. Terus yang satu lagi itu rifting. Rifting itu teman-teman cuma nambahin ini launch of angle from horizontal. Ini sin 20 ini udah ketetapan, seingat gua. Jadi tinggal dikalikan aja sama sin 20. Seperti itu. Jadi intinya dalam penentuan flare up, teman-teman harus asumsikan aktualnya berapa dulu flare up-nya. Seperti itu. Baru nanti masukin ke dalam rumus. Gimana teman-teman? Di sini juga rumusnya itu ada asumsi flare aktual ya. Nah ini flare teoritis, seperti ini rumusnya. Mau dicatat, mau di screenshot silakan. Gue kemarin pakai yang ini, pakai yang cluttering, bener. Nah ini mungkin mau di screenshot, mau dicatat silakan. Terus di sini nih ada yang teoritis sama PF-nya juga kelihatan 0,6. Nggak jauh beda dari kalian sih, PF gue tahun kemarin 0,6 juga. Di sini dibuat badannya tetap konstan aja. Terus ini konstantannya, monggo catat juga rumusnya atau di screenshot silakan. Itu rumusnya. Ini per geometri peledakan. Terus ini nanti teman-teman buat selisih antara yang aktual sama yang teoritis. Gitu. Terus nanti dibuatlah grafik hubungan antara flare up dengan PF. Seperti ini grafiknya. Ini beda-beda metode juga beda. Nih. Kemarin itu kelompok gue yang salah cuma grafiknya doang. Karena memang kemarin itu karena buatnya buru-buru, jadi kurang bagus lah hasil grafiknya, kurang kelihatan korelasinya gitu. Dari sini teman-teman ada yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu sebelum next ataupun ini? Itu Bang, izin nanya Bang. Yang tadi yang di Excel kan ada rumus konstanta ya Bang atasnya. Oh ya sebentar. Oke, ya. Nah, ini Bang, L max aktual itu maksudnya apa Bang? Aktual, flare up aktual, asumsi flare up aktual kalian. Itulah filenya kemarin nggak flare up aktual itu nggak dikasih kan sama dia berapa ininya, berapa asumsi aktualnya. Iya. Teman-teman tentuin sendiri berarti. Cari jurnal aja kalau saran gua. Berarti yang paling besar ya Bang, yang maksimal. Tergantung ini. Ya, semisal nih peledakan kalian kan ada 30 hari nih. Ada yang bedanya 30 hari atau 10 hari terserah kalian. Ya udah, tentuin aja flare up aktualnya berapa, yang paling jauh ya benar kata lo tadi yang paling jauh baru masukin ke dalam rumus seperti itu. Terus bagaimana, ada pertanyaan lain? Di CI kemarin gue buat. Oh ya, metode Anderson yang satu lagi ya. Kalau metode Anderson akan gue jelasin juga. Suruh fragmentasi BI. Nah, jadi kalau dalam penentuan geometri Anderson ini, kita tuh menyesuaikan dengan target produksi target produksi yang ingin dicapai, dan juga fragmentasinya, berapa batas spacing maksimalnya. Itu ada parameternya, yang pertama diameter lubang bor, ini konversi doang. Terus sama kedalaman lubang tembak. Perbedaan antara lubang tembak dengan lubang ledak, lubang tembak itu lubang yang dimana bagiannya itu full bahan peledak. Kan lubang ledak itu dibagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama itu bagian steaming, yang kedua lubang tembak, yang ketiga itu subdrilling. Nah, jadi lubang tembak itu seperti itu di kedalaman 7 meter. Terus untuk bardennya ini rumus bardennya bentar, nggak ada di sini ya. Itu SQRT itu akar, setahu gue. Akar antara diameter lubang bor dikali sama kedalaman lubang tembak.
Itu untuk rumus badan. Untuk rumus spacing, kenapa dia di 1,3? Karena memang Anderson ini metodenya sama kayak ECI. Dikali aja 1,3. Sama hal juga steaming, dikira-kirain, subdrilling juga dikira-kirain. 0,25. Kalau teman-teman mau pakai ini, silakan. Mau pakai konstan gue silakan. Terus di sini ada kedalaman lubang bor di 3 dikali Barden ya. Kedalaman lubang bor itu berarti kedalaman ya lubang bor tadi. Lubang ledak ya, kedalaman lubang ledak 3 kali Barden. Terus ini untuk volume batuan yang terbongkar. Untuk rumus volume batuan yang terbongkar itu adalah Barden dikali spasi dikali sama kedalaman lubang dikali 0,5 itu Poder faktor dikali sama 1 itu 1000 seharusnya. Kayak gitu. Jadi itu rumus batuan yang terbongkar. Atau dapatnya. Terus berat handak per lubang itu rumusnya kedalaman lubang tembak dibagi sama loading density. Untuk mencari loading density mungkin teman-teman udah paham lah ya di sini. Oh ya ternyata pakai 1000. Sorry gue yang salah berarti. Bener-bener pakai 1000. Seperti itu. Ini rumusnya udah ketetapan juga. 1/4 dikali 3,14 dikali diameter lubang dikuadratkan dikali 1,3 dikali 1000. Bagaimana teman-teman? Nah ini ada parameternya nih. Kalau KS itu 1,3 kondisinya itu nilainya normal. Terus KT itu flare up nyaman. KJ itu komposium ini KS ini ke spacing. KT ini steaming. Kalau KJ ini komposium subdrilling 0,3 lantai jenjangnya rata berarti nggak ada undulasi. Terus KH itu fragmentasi air blast dan flare up-nya sedang. Nah, ini teman-teman asumsikan juga sama kondisi peledakan yang ingin teman-teman lakukan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang mana? Yang di mana? Ini, lubang tembak itu lubang yang diisi sama bahan peledak. Yang isinya tuh full bahan peledak. Kalau lubang ledak, itu lubang pengeborannya. Itu udah include steaming, udah include lubang tembak, sama udah include uh, sub, uh, subdrilling. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau lubang inti gini aja bedainnya. Kalau lubang tembak itu isinya bahan peledak. Kalau lubang tembak ya, lubang tembak atau peluru kolom. Kalau lubang ini, lubang eh, pengeboran ya, lubang pengeboran itu lubang yang include tiga bagian termasuk steaming, lubang tembak sama subdrilling. Jadi kalau lubang bor itu total lubang kedalamannya lah, total full kedalamannya. Kalau lubang tembak, lubang yang isinya bahan peledak aja. Dah, kayak gitu aja simpelnya. Terus apalagi bingung? Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Mungkin terkait Excel Flyrock ini atau sejenisnya ya. Gimana teman-teman? Gimana? Gue kembalikan ke Rodo lah. Kalau memang gak ada pertanyaan. Rodo, mana Rodo? Hadir, hadir. Kalau lanjutkan lah, Dok. Nah, gimana guys? Ada lagi yang, aduh, cok. Ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Hitung sampai 3 ya. Tuh, Jangan ya. 2, 3. Oke, tidak ada. Ya. Oke, mana Devana tadi? Passing, gue nginep ini. Gas, gas. Punya berapa tapi? Pagi-pagi. Gue nggak bilang loh yang memang. Santai bro, santai. Oke lah ya, kalau nggak ada lagi, teman-teman, terima kasih
Ya, terima kasih buat waktunya. Ya, sebenarnya kalian sih yang buat. Oke lah. Tapi nggak apa. Eh, Semoga UASnya cepat selesai dan dapat nilai yang bagus ya dari Pak Alio. Ini mana tadi ya? Anis, Nis, gimana Nis? Halo, halo Anis. Aisyah, Iya kenapa bang, Anis? izin mau Oh, nanya yang soal opsi tadi yang grafik perbandingan terhadap volume itu ada contohnya ada nggak? enggak, Yud? Atau itu gimana bang? Yaudah, Kenapa, Dok? Kenapa, Dok? yang soal opsional ini grafik perbandingan, ada contohnya nggak? Tuh, ada pula contohnya. Oh, perbandingan ya? Coba. Prediksi fragmentasi dan perencanaan geometri. Iya bang. Oh, oke, bentar. Contoh gini nih. Hmm, ada nggak ya? Kita coba cek dulu ya. Oke. Bentar, korporat ya? Nah, kayak gini nih. Kayak ini yang beda, deh. Kayak gini bentukan grafiknya, tapi nanti dibuat per metode. Kayak di sini metode apa, di sini metode apa, sini metode apa. Nanti ada tuh kelihatan korelasinya. Kayak gini sih bentuk grafiknya, kira-kira. Oke bang. Atau enggak yang kayak yang pertama tadi, grafik gue yang pertama tadi kayak gini nih. Kayak gini nih, buat kayak gini. Nanti di sini nih bagian bawah sini, ini diganti sama metode. Di sini nanti persen passingnya. Kayak gitu aja. Ini apa nih, bentar. Oh ya, bentar. Sama-sama. Jadi nanti di bawah sini nama metodenya apa, ASCO-nya, Anderson. Nah, di sini nih nanti ada persen passingnya berapa. Kayak gini nanti palingan gitu aja sih. Oke bang. Apalagi ada yang bingung nggak? Lagi masih bingung? Dok, saya kembalikan ke Rodo, gimana? Moderator ya? Moderator. Dah, ada yang mau tanya lagi nggak, guys? Terakhir nih. Tidak ada? Aman? Sejauh ini aman sih bang, tapi nanti boleh nanya lagi kan bang? By chat. Boleh. Chat aja. Udah ya. Terima kasih bang. Oke, kalau ada lagi, aku tutup ya. Aku sama Yuda. eh, Kalau misalnya ada hal-hal yang kami nggak tahu, ya memang sebatas itulah pengetahuan kami. Ya, karena kami bukan orang yang sangat pintar, kami adalah orang manusia biasa. Ya, kalian lah yang pintar ya daripada kami gitu. Oke, terima kasih buat waktunya. Semoga lancar, semoga selesai UASnya. Dan kalau ada yang bingung, chat aja. Oke, tutup. Terima kasih. Makasih Makasih banyak banyak. ya bang. Ya, Makasih bang. Info. Banyak. ya. Ya.